Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini gue akan membahas gimana caranya kita bisa apply visa ke Jepang. Dan di video sebelumnya, gue juga udah sempat bahas gimana caranya kita bisa apply visa ke Taiwan. Teman-teman bisa lihat lebih lengkapnya di video di deskripsi di bawah. Yo guys, gue mau infoin ke kalian, jadi ini dia SIM card Digitravel. Buat kalian yang lagi pengen cari internet stable untuk traveling, ini dia solusinya. Jadi Digitravel merupakan SIM card yang teman-teman bisa langsung pakai di luar negeri, tanpa perlu registrasi. Tinggal teman-teman sesuaiin aja deh, masa aktifnya mau 5 hari, 7 hari, ada yang juga sampai 30 hari. Buat tethering hotspot juga bisa, kuotanya juga unlimited. Teman-teman bisa langsung cek di kolom deskripsi ya. Oke, sebelum kita apply visa Jepang, kita harus tahu dulu apa aja jenis-jenis visa Jepang yang ada. Yang pertama, di sini ada temporary visit visa, special visa, transit visa, dan lain sebagainya. Sampai juga ada visa waiver bagi kalian yang sudah memiliki electronic passport atau e-passport, atau biasa juga disebut IC passport. Oke, setelah kita udah tahu jenis-jenis visa apa aja, sekarang kita pengen apply visa apa. Nah, di video kali ini gue akan membahas dua tipe visa yang gue dan juga keluarga gue apply. Yang pertama adalah yang visa single entry ataupun temporary visit. Yang kedua adalah visa waiver. Pembedanya adalah yang pertama, temporary visit ataupun single entry ini bagi visa yang memang masih belum e-passport atau belum IC passport. Yang kedua, untuk visa waiver ini khusus buat kalian yang udah memiliki e-passport ataupun electronic passport. Nah, gimana caranya kita bisa membedakan paspor yang biasa dan juga paspor yang e-passport? Teman-teman bisa lihat di halaman depan dari paspor, teman-teman bisa cek sendiri di bagian bawah tengahnya. Itu kalau udah ada icon seperti ini, tandanya adalah itu sudah e-passport ataupun electronic passport. Nextnya, teman-teman untuk cara apply-nya itu diharuskan untuk isi form. Jadi formnya itu berbeda ya. Jadi misalkan visa waiver ada formnya sendiri, visa single entry juga ada formnya sendiri. Dan untuk formnya kurang lebih akan seperti ini. Ya kurang lebih kita akan disuruh untuk mengisi nama kita, alamat, ya intinya kayak biodata kita, terus tujuan kita tuh kemana, bakal stay berapa lama, dan di mana nanti tempat yang kita akan tinggal, dan intinya sih ini form untuk kayak registrasi gitu. Baik visa yang waiver ataupun visa yang single entry, masing-masing tetap harus mengisi form ini. Oke, kalau misalnya teman-teman sudah isi formnya, nextnya aku akan bahas detail untuk visa yang single entry dulu. Nah, visa single entry ini ada beberapa hal yang harus teman-teman siapin, kayak dokumen-dokumen gitu. Yang pertama ada yang paspor, ada juga formulirnya jangan lupa untuk dibawa yang aslinya. Ada juga fotokopi kayak misalkan KTP, juga ada rekening tabungan dalam 3 bulan terakhir, dan lain sebagainya. Tenang aja, aku juga udah taruh di link deskripsi di bawah untuk detailnya. Kalau udah, teman-teman isi formnya, siapin semua kebutuhan dokumen-dokumennya. Nextnya teman-teman tinggal book appointment aja. Nah, link ini buat teman-teman untuk book appointment. Dan kalau misalnya teman-teman belum punya account, harus register dulu dan tinggal book appointment aja. Oke, setelah pilih tanggalnya, ada juga kayak jamnya di situ. Dan make sure teman-teman tuh selalu on time ya. Jadi biasanya ada keterangan kayak misalkan 15 menit sebelumnya, 10 menit sebelumnya. Itu make sure teman-teman exactly datang dengan jam tersebut gitu. Karena kalau enggak, ya teman-teman akan disuruh untuk apply ulang lagi. Yang pastinya bakal nunggu lagi lebih lama. Jadi, make sure teman-teman punya hari jangka yang lumayan panjang sebelum tanggal keberangkatan teman-teman pergi ke Jepangnya. Oke, kalau sudah, nanti teman-teman tinggal datang aja. Again, alamatnya tuh ada di sini. Ya, di Kundangan City Mall yang ada di lantai 2. Pada saat itu, gue ingat lumayan rame orang-orang di sana yang ngantri juga. Dan pertama kali buat teman-teman masuk itu harus ada security check dulu. Setelah security check, teman-teman akan ditanyain namanya oleh petugas. Dan sebenarnya petugasnya itu udah punya listnya gitu. Jadi dalam hari itu ada siapa aja yang akan apply visa itu udah ada di dalam kertas lembarannya. Kalau udah nanti akan ditandain dan akan mengambil nomor antrian. Nah, kalau misalnya gue compare pada saat gue apply visa Schengen, untuk apply visa Jepang ini lebih mudah ya. Jadi kalau misalnya teman-teman dokumennya udah komplit, tinggal diserahin aja. Kalau udah nanti petugasnya akan kasih kita satu kertas gitu. Nah, di kertas itu disuruh isi untuk email kalian. Karena untuk proses visanya nanti akan selalu dikabarkan lewat email. Kalau misalkan udah diproses, atau kalau misalkan sudah di-approve, itu semua akan dikabarkan lewat email. Kalau udah, ya udah nanti teman-teman tinggal tunggu aja. Prosesnya kurang lebih sekitar 5 hari dan nanti akan diinfoin kembali ke kalian dan teman-teman tinggal datang lagi ke Kuningan City lantai 2 untuk mengambil visanya. Nah, dan nextnya, gimana bagi kalian pemilik e-passport yang pengen apply visa waiver?
Tenang aja, itu jauh lebih simpel lagi. Jadi nggak perlu menyiapkan dokumen-dokumen seperti pas foto, surat sponsor, rekening tabungan, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman cukup bawa paspor kalian dan form registrasi. Udah, syaratnya 2 itu aja. Oke, nextnya gue akan bahas dari segi biayanya. Dengan visa single entry, harganya sekitar 582.000, di mana 400.000-nya merupakan biaya visanya, dan untuk 182.000-nya merupakan biaya layanannya. Dimana kalau misalnya kita compare dengan visa waiver itu jauh lebih murah, dimana kita nggak perlu untuk membayar biaya visanya, kita hanya cukup untuk membayar biaya layanannya aja sekitar 121.000. Nah, untuk pembayarannya itu cukup simple ya. Jadi di depan mejanya ini udah ada kayak QR code gitu, tinggal di scan aja untuk payment. Ataupun bagi teman-teman yang pengen bayar cash itu juga bisa. Teman-teman tinggal ke loketnya aja di bagian kasir. Oke, nextnya mungkin teman-teman tanya ya, kapan expirednya untuk visa yang single entry dan juga visa waiver. Nah, untuk yang single entry teman-teman hanya boleh 1 kali visit aja dan expirednya itu sekitar 15 hari. Ya, cukup pendek ya. Dan bagi kalian yang pemilik visa waiver itu lebih enak ya, karena untuk expired itu sekitar 3 tahun dan sekali entry teman-teman bisa 15 hari. Dan selama setahun itu make sure teman-teman ketika entry totalnya itu nggak lebih dari 180 hari. Dan selama 3 tahun tadi teman-teman perlu ingat kalau misalkan paspor kalian sudah expired sebelum 3 tahun dari masa visa waiver ini, teman-teman harus apply ulang lagi. Karena kalau misalkan paspornya sudah expired, mau visa waiver kalian masih 2 tahun lagi, itu udah nggak berlaku lagi. Intinya teman-teman harus make sure paspor kalian tuh nggak expired pada saat perjalanan ke Jepang. Dan by the way, ada loh cara gratis untuk apply visa waiver, bahkan caranya pun online. Ya, jadi per tanggal 27 Maret 2023 itu ada kebijakan baru di mana teman-teman bisa aja apply online dan nggak perlu bayar 1% pun, even ya nggak perlu datang lagi lah ke VSS Global, Kuningan City, lantai 2. Tapi ketika gue confirm ke petugasnya pun bilang mereka belum kayak bener-bener diinfoin secara menyeluruh seperti apa sih prosedurnya. Nah, gue juga pengen encourage teman-teman nih yang mungkin udah sempat apply visanya online dan berhasil, boleh juga ya share pengalamannya di kolom komentar di bawah. Oke guys, mungkin itu aja untuk video kali ini, dan mungkin buat teman-teman yang masih punya banyak pertanyaan bisa ada komentar di bawah, ataupun buat teman-teman yang tahu jawabannya juga bisa ikut sharing di kolom komentar di bawah. Oke guys, dan see you on the next video. Bye bye.